Oke, selamat pagi teman-teman. Jadi hari ini saya akan membahas mengenai kelanjutan dari genetika populasi, yaitu pengaruh dari mutasi terhadap frekuensi alel. Nah, mutasi seperti kita ketahui dibutuhkan oleh agar evolusi itu terjadi, karena memang mutasi akan menghasilkan variasi genetik. Ya. Ini adalah contoh variasi yang terjadi dalam populasi. Kemudian bagaimana kemudian mutasi itu mempengaruhi frekuensi alel dalam populasi. Nah, untuk membahas itu kita lihat sekarang contoh di sini. Jadi andaikan dalam satu populasi kumbang itu terdapat dua fenotip kumbang, yaitu sayap merah yang diatur oleh alel A ya, dengan frekuensi sebesar P, dan kumbang warna kuning diatur oleh alel resesif A kecil dengan frekuensi sebesar Q. Nah, kemudian di antara populasi ini terjadi mutasi yang bersifat resiprokal, yaitu mutasi dari A besar menjadi A kecil dan sebaliknya mutasi dari A kecil menjadi A besar. Nah, kemudian apa pengaruh dari mutasi ini? Nah, sekarang mari kita lihat, andaikan laju mutasi dari A besar ke A kecil adalah X dan laju mutasi dari A kecil ke A besar adalah Y, maka perubahan dari perubahan dari A kecil akibat mutasi itu atau kita tulis di sini sebagai delta Q itu sama dengan jumlah alel A yang berubah menjadi A kecil, atau di sini sama dengan frekuensi alel A atau P dikali dengan laju mutasi A besar ke A kecil, yaitu X, dikurangi dengan jumlah alel A kecil yang berubah menjadi A besar, atau di sini sama dengan frekuensi A kecil atau Q dikali dengan laju mutasi dari A kecil ke A besar, di sini yaitu Y. Nah, jadi ini adalah cara menghitung perubahan frekuensi alel A kecil akibat adanya mutasi. Nah, terus bagaimana kemudian menghitung frekuensi alel pada kondisi kesetimbangan? Jika kesetimbangan tercapai, ya kan, seperti pada gambar ini, jadi pada kesetimbangan yaitu laju mutasi dari A besar ke A kecil itu sama dengan laju mutasi dari A kecil ke A besar, atau di sini delta Q ya kan, sama dengan PX min Q kali Y. Nah, di sini delta Q-nya sama dengan 0. Sehingga kita bisa tulis di sini ya kan, 0 sama dengan PX minus QY. Oke, kita tahu bahwa frekuensi total seluruh alel dalam populasi itu sama dengan 1, sehingga di sini artinya adalah apa? P plus Q itu sama dengan 1, sehingga P sama dengan 1 minus Q untuk mensubstitusi nilai P. Sehingga di sini 1 minus Q kali X min Q kali Y, ya kan? Oke, menjadi 0 sama dengan X minus Q kali X plus Y. Sehingga di sini frekuensi Q atau frekuensi alel resesif pada kondisi kesetimbangan itu adalah X per X plus Y. Nah, untuk lebih mudah memahami, kita lihat sekarang contoh soal berikut ini. Jadi diketahui bahwa suatu populasi kumbang ya kan, terdiri dari 20% kumbang sayap merah homozigot, 30% merah heterozigot, dan 50% memiliki sayap berwarna kuning.
Jika warna merah diatur oleh alel dominan A dan warna kuning diatur oleh alel resesif A kecil, maka kita bisa lihat di sini, jika laju mutasi dari A besar ke A kecil itu 1 kali 10 pangkat minus 9, dan laju mutasi dari A kecil ke A besar adalah 1 kali 10 pangkat minus 4, oke, maka tentukan komposisi masing-masing alel pada tahun berikutnya, artinya 1 tahun setelah survei ini dilakukan, dan komposisi alel pada saat keseimbangan tercapai. Oke, nah sebelum kita melakukan perhitungan untuk menghitung frekuensi alel pada tahun berikutnya, kita harus tentukan dulu frekuensi alel dari populasi saat kita melakukan survei. Nah, dari sini kita tahu bahwa 20% kumbang itu memiliki sayap A besar, 30% A besar, A kecil, dan 50% A kecil. Nah, di sini kita bisa hitung frekuensi alel A, ya kan, sama dengan frekuensi kumbang bersayap merah hemozigot ditambah setengah kali frekuensi kumbang merah bersayap merah heterozigot. Atau di sini menjadi frekuensi alel A itu sama dengan 0,2 ditambah 0,5 kali 0,3. Ya kan? Di sini frekuensi alel A menjadi 0,35. Ya kan? Karena kita tahu frekuensi alel A 0,35, maka dengan prinsip bahwa frekuensi alel total dalam populasi sama dengan 1, maka kita dapat nilai frekuensi alel A kecil itu sama dengan 1 minus frekuensi alel A besar, atau 1 minus 0,35 sama dengan 0,65. Oke, nah ini adalah frekuensi awal. Nah, kemudian baru kita bisa menghitung frekuensi alel tahun berikutnya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bahwa perubahan frekuensi alel itu delta Q sama dengan Px minus Q. Ya kan? Tadi kita sudah lihat bahwa Px ini adalah P ini adalah frekuensi alel A besar, X adalah lajunya, Q laju perubahan dari A besar ke A kecil, Q adalah frekuensi alel A kecil, dan Y adalah perubahan laju mutasi dari A kecil ke A besar. Nah, di sini delta Q sama dengan 0,35 kali 10 pangkat minus 9 dikurangi 0,65 kali 10 pangkat minus 4. Ya, sehingga diperoleh delta Q sama dengan minus 0,649 kali 10 pangkat minus 4. Nah, dengan demikian, maka frekuensi alel A kecil itu sama dengan 0,65 ya, kali 10 pangkat minus 4 dikurangi 0,6499 kali 10 pangkat minus 4, atau sama dengan 0,000035. Nah, dari sini kemudian kita bisa hitung frekuensi alel A besar, ya, yaitu sama dengan 1 minus 0,000035, atau sama dengan 0,99999965. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa mutasi mempengaruhi frekuensi alel dalam populasi. Nah, kemudian ketika keseimbangan tercapai, yaitu Q aksen sama dengan ya kan, X plus per X plus Y, yaitu 10 pangkat minus 9 dibagi 10 pangkat minus 9 plus 10 pangkat minus 4. Yaitu sama dengan 1 per 1000. Jadi delta Q sama dengan 9,9 kali 10 pangkat minus 5. Oke. Nah, itu yang bisa saya bagikan. Semoga penjelasan ini memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih.